Pagi ini kita bertemu untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya biasanya menyingkat nama saya RBS, Raja Bambang Sutikno, sehingga RBS. Ya, eh, ini slide buku yang pernah saya tulis. Jadi yang HR Division ini buku yang kelima. Nah, yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Nah, yang terbaru ya, sebetulnya The Power of Empathy ini sudah pernah saya tulis dulu sekian tahun yang lalu. Ada mungkin lebih kurang 10 tahun yang lalu. Situ ada digambar tuh The Power of Empathy, hurufnya merah. Nah, kemudian saya revisi. Nah, revisinya sekarang yang terbaru ini dia front cover, ini back cover. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nanti berdiskusi dengan saya betapa pentingnya empati. Para tokoh dunia mengakui bahwa empati is the most precious human quality, kualitas manusia ya, yang kalau sudah berempati kita itu udah paling paling hebat lah gitu kira-kira ya. Saat Anda mulai mengembangkan kekuatan empati dengan sepenuh hati, seisi dunia akan lega menerima Anda. Anda lega, sisi dunia juga lega. Ya, oke. Ini hari ini kata Pak Slamet dan timnya minta saya supaya berbicara tentang menguraikan tentang pentingnya empati dalam pekerjaan dan kehidupan. Kemudian penggunaan empati dalam komunikasi. Komunikasi di sini biasa saya gunakan istilah interaksi juga, karena interaksi itu mencakup two ways communication, komunikasi dua arah. Karena komunikasi sendiri kan bisa satu arah, tapi kalau interaksi pasti dua arah. Si A dan si B dan si A. Ya. Kalau komunikasi saja bisa satu arah, bisa dua arah. Ya. Kemudian, sukses berkarir karena kekuatan empati. Nah, ini tiga ini akan kita rangkum sekaligus semuanya. What is empathy? Bapak Ibu, empati adalah ketika Anda peduli secara mendalam. Jadi tidak hanya sekedar peduli, tapi benar-benar peduli secara mendalam terhadap orang lain, baik ketika sedih maupun gembira. Jadi empati itu sering diartikan orang ketika orang bersedih, ketika orang kecewa, ya, kita orang down, kita berikan empati. Padahal ketika orang gembira, bersukaria, kita juga sepantasnya memberikan empati. Karena itu tadi dikatakan ketika kita hadir dengan empati, seisi dunia akan lega menerima kita. Karena orang gembira, kita ikut gembira. Orang sedih, kita ikut membantu. Nah, karena itu dikatakan empati itu feeling in. Ya. Bedanya dengan simpati itu hanya di permukaan, feeling with. Oh ya, saya ikut sedih, melihat kamu menangis. Sudah. Tapi kalau feeling in masuk, kenapa kamu menangis? Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Feeling in. Nah, nanti itu akan kita bahas itu. Feeling in ini ya. Jadi jangan merasa diri hebat sendiri. Karena itu dikatakan jika Anda tipe orang yang selalu menempatkan keperluan Anda dan diri Anda di nomor satukan, maka hidup Anda tak akan pernah damai. Contoh yang paling sederhana, yang sering juga kita lihat di Indonesia, di depan loket. Orang udah antri, 10 orang, 15 orang antri depan loket, ada yang satu suruh jago masuk ke depan ngerobot. Gitu. Ya kan? Nah, berarti dia merasa dia nomor satu, dia nomor paling penting, minta didahulukan. Nah, udah berantem jadinya. Gitu, ya. Nah, itu contoh yang paling jelas dan sederhana. Dan banyak dalam hal-hal lain. Ya. Ingin dinomor satukan, ingin diagungkan. Gitu. Padahal empati itu ingin saling menghargai. Ya, nah, nanti kita akan bahas secara mendalam. Ya, the power of empathy will open your heart and empower your heart. Itu tadi. Jadi harus dengan hati, ya, dan dengan segala kehidupan kita. Oke. 7 dasar empathy quotient. Nah, ini biasanya kalau EQ, ya, EQ itu atau EQ itu diartikan orang dikira itu kan apa? Emotional quotient. Itu tidak salah. Tapi di dalam buku saya ini
kita menekan EQ juga singkatannya, tapi adalah empathy quotient. Ada 7 dasar yang saya tulis dalam buku saya itu, ya, saya uraikan panjang lebar, tapi di sini tentunya kita ambil yang poin-poinnya saja. Pertama, untuk bisa feeling in dalam empati itu, Anda harus intuitif and sensitif terhadap orang lain. Ya, peduli padanya, ingin membantunya. Jadi ada garis bawah membantu. Kalau simpati belum tentu membantu. Simpati hanya perasaannya ikut. Nah, tapi ini masuk ingin membantu baik dalam suka maupun duka. Itu pertama. Yang kedua, Anda harus menyimak. Tidak hanya mendengar dengan telinga, dengan kuping, melainkan menggunakan seluruh panca indera dan hati. Nah, orang yang berempati itu dia menggunakan hatinya, ya, di samping panca indera, mata, kuping, ya, tapi juga menggunakan hatinya. Jadi dia mendengar orang bahagia, dia mati dengan hatinya, orang sedih, dia prihatin dengan hatinya. Dan yang ketiga, Anda harus bersabar memberinya kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya dan mengutarakan segala pikirannya. Jadi, orang yang berempati itu adalah orang yang sabar mendengar, menjadi pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan orang. Nah, kecuali seperti training ini kita sudah sepakat, boleh diinterupsi. Tapi ketika kita dalam suasana sehari-hari atau di kantor, kalau ada orang yang sedang sedih atau sedang gembira, dia ingin mengekspresikannya, itu harus kita beri kesempatan, kita sabar mendengar, jangan langsung dipotong. Kadang-kadang kan seperti bertengkar, kalau tidak bertengkar, tapi karena tanya jawabnya terlalu rapat, jadi tidak tahu siapa yang mendengar dengan baik. Nah, di sini saya menulis perasaannya dan pikirannya, bukan perasaan. Selalu bisa dilihat perasaannya lebih dahulu dari pikirannya. Dari mana kita tahu pikiran orang? Ketika dia berbicara, ketika dia menulis, mengungkapkan pikirannya, dia utarakan dengan kata-kata. Itu pikirannya. Tapi sebelum orang berkata-kata, ekspresi wajahnya sudah menunjukkan perasaannya. Ketika ada seorang karyawan bertemu dengan manajernya harus bisa melihat perasaannya. Kenapa? Dia datang dengan muka sedih. Dia belum berkata apa-apa, tapi mukanya sudah sedih. Atau dia datang dengan wajah merah, emosi tegang. Dia belum berkata apa-apa, tapi perasaannya kita sudah tahu. Jadi dulu, saya ingat waktu saya kecil, kalau bekerja, kalau berpikir, berbuat, jangan pakai perasaan. Pikiran, utamakan pikiran. Katanya. Ternyata setelah diteliti, para psikolog setuju, sebelum pikiran itu bisa kita lihat, kita sudah bisa membaca perasaan orang. Karena dia tampil dengan perasaan terlebih dahulu. Dari cara orang berjalan saja kita tahu kan perasaannya. Tergopoh-gopoh, santai, atau pelongok-pelongok, itu udah perasaannya ketahuan. Pikirannya nanti baru kita tahu. Setelah ada interaksi dalam kata-kata. Gitu. Tapi interaksi dalam perasaan lebih dulu. Ya, jadi 1, 2, 3, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau berkomentar. Sekarang kita lanjut dulu yang keempat. Anda harus menahan diri untuk tidak segera atau cepat menghakimi, maksudnya mengambil keputusan yes atau no, gitu kan? Siapa yang bersalah atau yang benar? Ya, melainkan terlebih dahulu menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang sedang diungkapkannya, baik yang diungkapkan itu perasaannya, pikirannya, kita memahami, bukan kita mengatakan, Anda benar, saya setuju, saya dukung. Jangan langsung begitu. Jangan cepat mengatakan, Anda salah, keliru ini. Tapi pahami dulu, memahami dulu. Orang sudah senang kalau dipahami. Sebelum kita mengatakan setuju, mendukung pun dia sudah senang karena dia dipahami. Dan itu lebih netral. Nah, soal nanti dukungan, kan nanti lanjutan, ada diskusi panjang. Tapi kalau pada waktu kita awal-awal conversation, nah kita memahami dulu yang penting. Sering orang belum memahami, tapi sudah memihak. Belum sepenuhnya memahami, kenapa? Karena dia belum mengungkapkan segala-galanya. Nah, biarkan dulu dia mengungkapkan, baru nanti mungkin belakangan kita dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kan juga check and recheck, tidak dari satu pihak. Karena itu pahami saja dulu. Ya. Jadi jangan mengatakan, oh ya benar, saya setuju.
Oh, apalagi ada janji-janji. Oh, nanti saya akan kasih kamu ini, kasih ini. Ya, oke. Jadi nomor 4 tuh memahami. Yang nomor 5, Anda harus yakin positive thinking akan menuntun kita memperoleh positive response. Jadi kita kalau positive thinking dengan seseorang, berempati dengan positive thinking, pasti jawabannya nanti mengenakan. Jawabannya dia juga senang. Positif juga responnya. Tapi kalau kita tidak positive thinking, kita berhadapan dengan orang, mungkin respon dari dia juga nanti negatif, jadi bertengkar, berkelahi. Jadi selalulah andalkan positive thinking yang akan menuntun kita memperoleh, dan kita yakin itu orang akan merespon dengan positif. Itu harus yakin dulu. Gitu. Ya, dalam berempati itu penting diyakini. Kemudian yang keenam, Anda harus siap memberi dan memberi, ya, memberi dan memberi, ya, ini give and give and give. Yang sering kita dengar give and take. Hidup ini harus take and give, gitu kan? Nah, itu transaksi, bukan empati, transaksi itu. Ada take and give, ada give and take, itu paling populer tuh di dunia kita dengar. Ya, itu transaksi, dagang gitu misalnya. Tapi kalau dalam berempati, agar orang lega menerima kita, kita pun lega diterima orang, berpikirlah give and give and give. Kemudian tanpa berpikir balasannya. Kenapa? Ya balasannya itu sebetulnya kan bukan kuasa manusia, Tuhan yang menentukan nanti. Kita bantu si A, belum tentu si A yang balas. Tuhan mengirim si B nanti yang bantu kita. Kita bantu si D mungkin si D malah setelah kita bantu malah dia berkhianat pada kita. Tapi Tuhan akan mengirim si X, si Y, si Z membantu kita. Nah, jadi tidak usah berpikir membantu seseorang dia akan membalas. Kecuali kalau urusan dagang itu beda ya. Ini bukan urusan dagang. Gitu. Jadi give and give and give itu poin yang ke-6 tadi. Dan yang ke-7, Anda dan alam. Dunia berpihak kepada yang baik dan benar. Itu yang tidak jauh beda dengan nomor 6 tadi, bahwa Tuhan sudah mengatur, sudah ada rumusnya. Tuhan itu maha bijaksana, maha adil. Nah, kita sering percaya, oh, Tuhan maha adil. Tapi kadang-kadang dalam praktek kita ragu. Saya bantu si A, saya dapat apa? Berarti meragukan. Ya, jadi kita harus yakin, Tuhan maha adil. Tuhan telah mengatur alam sedemikian rupa dengan rumus yang sempurna. Gitu. Jadi ada 7 hal yang perlu kita yakini sebagai dasar empati, yaitu yang dikatakan dengan begini kita akan feeling, tidak hanya sekedar feeling. Gitu. Bapak Ibu, kalau belum ada komentar, saya lanjut dulu. Ya, if you answer yes to 6 to 7 question, jadi ada 7 tadi. Nah, kalau jawabannya yes terhadap 6 sampai 7 pertanyaan, maksudnya Bapak Ibu sudah menjalankan itu, maka extremely high empathy quotient. Jadi kecerdasan empati Bapak Ibu itu sudah sangat tinggi, extremely high, sungguh tinggi. Saya tidak tahu, Bapak Ibu silakan introspeksi diri sendiri, jawab sendiri, evaluasi diri sendiri, apakah 7 hal itu sudah mendapatkan poin yes, oh ya saya lakukan ini, 6 sampai 7 poin dijawab dengan yes, wah luar biasa, hebat. Ya. Nah, kalau yes-nya itu antara 4 sampai 5, high, tinggi. Ya. Kalau yang tadi extremely high, sekarang ya high saja. Ya, it's okay, cukup baik. Cukup baik. Nah, responding yes hanya 2 atau 3, yang lainnya wah ragu-ragu, no atau tidak sanggup. Ya, berarti masih moderat. Kemampuan empatinya itu masih ya sedikit di bawah standar gitu. Nah, jika respondingnya yes itu 0 atau 1 saja yang ya, yang lain ragu-ragu gitu, nggak sanggup atau belum pernah dilakukan, maka namanya kecerdasan empati Bapak Ibu itu low. Saya yakin tidak ada di sini yang begitu ya kan. Biasanya orang-orang yang karirnya bagus, ya, yang karirnya bagus,
pergaulannya bagus, tidak mungkin low EQ-nya, kan? Ya, paling tidak high. Gitu. Saya nggak tahu apakah mungkin itu ada yang extremely high. Ya, saya artinya tidak heran kalau di antara Bapak Ibu ada yang extremely high. Wajar-wajar saja. Orang-orang sukses memang begitu. Ya. Tapi kalau terus-menerus ekstrim ya mungkin kurang bagus juga. Sekali-sekali dikontrol juga. Gitu. Baik, itu skornya dari 1 sampai 7 tadi. Ada skornya ya. How to develop empathy in communication and leadership. Jika IQ Anda rendah, tadi kan ada zero ya, moderat atau zero, low ya, zero. Jika EQ, empathy quotient Anda rendah, empati adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui mindful awareness. Ya, kita mengakui, menyadari, kita sadar, oh ya, saya ternyata empati saya masih belum angka 5, 6, 7 gitu ya. Dari question tadi, mindful awareness. Sadaran pikiran kita mengakui, jujur kepada diri sendiri. Nah, pertama yang harus dilakukan untuk mendevelop, mengembangkannya itu adalah quiet your inner chatter. Ya, kalau saya nggak salah artinya nih kira-kira kebiasaan ingin ngobrol, ingin ngomong itu diturunkan, quiet itu diheningkan, dikurangi. Orang udah jadi direktur, manajer, direktur itu kan kebanyakan pingin ngomong, pingin didengar. Sudah psikologis itu yang paling banyak ngomong ya direktur gitu ya. Nah, karena paling banyak ngomong paling banyak salah sebetulnya. Gitu kan? Orang kalau banyak ngomong kan banyak salahnya gitu. Nah, tapi tidak semuanya begitu, cuman anekdotnya begitu. Oke. Jadi cara untuk mendevelop empathy quotient adalah mengurangi selera berbicara terlalu banyak. Ya, kurangi itu. Jadi kalau ada anak buah karyawan atau wakil kita, asisten kita datang melaporkan sesuatu, jangan terlalu cepat memberikan tanggapan. Jadi tahan perasaan ingin ngobrol itu, quiet, diamkan itu, ya, diamkan. Biarkan dia dulu. Tadi dikatakan biarkan dia bercerita dulu, melaporkan dulu, ya, dan tanggapi. Bukan dengan mengatakan setuju atau tidak setuju dulu, tapi dengan pertanyaan yang akan menambah pemahaman kita. Menambah pemahaman kita. Nah, dan dia tahu bahwa kita ini berminat, kita antusias, karena kita bertanya untuk lebih paham. Ya, daripada cepat mengatakan tidak setuju atau setuju, dia juga heran. Loh, kok belum-belum nih Bapak udah membantah, kok belum-belum Bapaknya udah setuju. Ya, dia akan lebih senang kalau kita bertanya dalam rangka menuju kepada pemahaman lebih dalam. Itu akan meningkatkan empati kita, membuat orang lega. Ya, oke. Jadi quiet your inner chatter. Itu sering itu dikatakan bahwa ada anak buah datang lapor kepada direkturnya, baru 1-2 kalimat, oh itu ya udah sudah tahu, nggak ngerti, udah maklum. Ada lagi yang lain, ya, kan biasa gitu. Ya kalau soal tahu mungkin memang dia sudah direktur, sudah pendidikannya udah bagus, pengalaman kerjanya pasti juga udah bagus, ya kan? Kecerdasannya juga bagus. Jadi ketika anak buahnya yang pada dasarnya masih ya biasa-biasalah gitu, dalam pengalaman pendidikan datang melapor, pastilah dia menganggap yang dilaporkan itu penting bagi dirinya. Ketika dia merasa penting bagi dirinya, baru mulai pembukaan sudah dipotong. Oh, yang itu ya sudah tahu, sudah maklum ya, udah. Apalagi yang lain. Nah, alangkah kecewanya dia, tidak lega dia diterima dengan begitu. Ya, walaupun atasan ini sudah tahu, beri dia kesempatan. Nah, dengan kita mendengar dan beri pertanyaan untuk lebih memahami, dia sudah merasa sangat dihargai. Dia akan lega. Lain kali ingin ketemu lagi, ingin lapor lagi. Ya, nah sekarang kan lapor langsung bisa melalui WA. Lapor, biarkan saja lapor melalui WA. Jangan nanti dikirim WA, Pak, saya mau lapor gini. Oh iya, saya udah tahu. Ya laporkan yang penting-penting aja. Nah, lain kali takut yang lapor. Yang itu saya udah tahu, udah biasa itu. Nah, kalau dibegitukan,
lain kali dia takut melapor. Nah, kalau laporannya melapor saja dia sudah takut, nanti ada hal-hal yang seharusnya penting bagi Anda, tapi bagi dia mungkin tidak penting, dia takut melaporkan. Ya rugi kita juga. Nah, jadi buatlah diri kita merasa lega menerima orang, dan buatlah orang merasa lega kita terima. Dengan lebih banyak memahami. Baik memahami dirinya, maupun memahami laporannya. Oke, sekarang kita lanjut dengan performa karyawan. Ya, di dalam buku saya jelaskan panjang lebar. Ya, performa karyawan itu pada dasarnya didukung oleh motivasi kerja dan ability kerja karyawan. Nanti kalau di atasnya performa, ada lagi performa perusahaan. Performa perusahaan itu gabungan dari performa karyawan dan yang lain-lain. Yang lain-lain itu termasuk sumber keuangan, sumber teknik, maksudnya sumber teknologinya, fasilitas bangunan, transport. Semuanya itu digabungkan dengan performa karyawan menjadi performa perusahaan. Nah, sekarang kita yang paling concern dengan performa karyawan. Untuk mudahnya, sederhananya, ya, bagi perusahaan meningkatkan performa karyawan itu lihatlah dari dua aspek motivasi dan aspek ability. Ya, sehingga untuk meningkatkan performa itu perbaiki motivasinya dan perbaikilah ability-nya. Di dalam buku saya tunjukkan ada 7 langkah gitu. Ya, bagaimana langkah pertama, kedua sampai 7, dan semua itu dilakukan dengan empati. Tidak atau dia senang hati dengan lega. Nah, ada 7 langkah gitu. Kalau katakan gitu, kenapa semangat? Nah, apa itu motivasi kerja yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan? Apabila dia melanggar satu di antara 3 ini, manajemen harus bertindak, memperbaiki. Bertindak memperbaiki dalam arti ya itu tadi dengan empati. Apa itu? Pertama, yang melanggar motivasi kerja itu adalah apabila ada perilakunya yang merugikan dirinya sendiri. Kelihatannya merugikan diri sendiri, tapi karena dilakukan di tempat kerja dalam jam kerja, manajemen harus bertindak. Contoh, yang paling jelas sederhana, kalau ada karyawan dalam jam kerja di tempat kerja bagaimana? Kan manajemen harus bertindak. Padahal dia minum bir itu yang rugi dirinya sendiri. Ya, beli pakai uang sendiri, minum sendiri, nanti mabuk sendiri. Tapi manajemen harus bertindak. Nah, ada contoh-contoh lain tentunya. Ya. Ya. Jadi, pertama, perilakunya itu merugikan dirinya sendiri. Kedua, perilakunya itu merugikan teman kerja, merugikan karyawan lain. Mungkin tidak merugikan dirinya, tapi merugikan karyawan lain. Nah, lihat itu. Contoh yang sederhana, merokok di ruangan tertutup. Ada karyawan yang kalau tidak merokok, dia lemas, ngantuk. Begitu dia merokok, semangat kerjanya. Mungkin dia pegang komputer, supaya nggak ngantuk pegang komputer dan merokok. Tapi di ruangan itu mungkin ada 4 orang, yang 3 lain tidak tahan asap rokok, tidak tahan bau rokok. Ya. Sehingga yang temannya 2-3 orang ini terganggu karena asap rokok. Sementara si karyawan yang ngerokok tadi merasa termotivasi kerjanya, tapi dia mengganggu motivasi orang lain. Jadi perilaku yang mengganggu dirinya, perilaku yang mengganggu teman kerja, perilaku yang melanggar aturan perusahaan. Perusahaan kan punya peraturan, pakaian seragam, dia nggak pakai seragam, itu melanggar aturan perusahaan. Dia nggak rugi tidak pakai seragam, temannya pun perusahaan apa dia nggak pakai seragam. Tapi perusahaan sudah mengatakan, jam kerja, tempat kerja harus pakai seragam, itu misalnya. Harus bertindak. Jadi ada yang melanggar aturan perusahaan. Manajemen harus tahu. Ya. Kalau jam kerja terlambat, udah terang dia melanggar aturan perusahaan, tapi dia juga melanggar temannya. Karena mungkin kerjanya itu tim. Kalau dia belum datang, timnya terganggu, belum bisa kerja. Seperti roller berjalan gitu kan. Nah, bel berjalan itu kan harus perlu lengkap dulu orangnya, baru bisa jalan belnya gitu.
Nah, kalau ada yang terlambat, dia mengganggu produksi manajemen, mengganggu teman kerjanya. Nah, jadi satu di antara tiga atau dua di antara tiga atau tiga-tiganya. Kalau sudah tiga-tiganya kan sudah berat, sudah parah. Gitu. Satu saja di antara tiga sudah harus bertindak. Ya, saya ulangi tadi, perilaku yang mengganggu dirinya, perilaku yang mengganggu orang lain, karyawan lain, perilaku yang perusahaan. Itu menunjukkan motivasi kerja rendah, motivasinya sudah buruk, sudah terganggu, dia harus diperbaiki. Ya, itu contoh-contoh dari motivasi kerja. Termasuk juga lingkungan kerja yang jorok, seperti pabrik, mungkin minyak tumpah-tumpah, dibiarkan, jalan licin nanti. Nah, jadi banyak di buku itu kebetulan saya uraikan juga cerita, banyak cerita dan memang buku ini 270 halaman. Jadi cukup banyak yang bisa saya ceritakan. Walaupun tidak mungkin semua pengalaman saya ceritakan tidak mungkin. Tapi banyak contoh-contoh yang saya berikan dalam 270 halaman itu. Kemudian ability. Nah, kalau ability kelihatannya sepertinya sederhana atau mudah, tapi sebetulnya untuk memperbaikinya susah. Kenapa? Karena itu hanya dua ability yang harus dilihat. Produktivitasnya dan maksud saya itu produktivitasnya dari segi quality and quantity. Dua ya. Apakah kuantitas kerjanya bagus, apakah kualitas kerjanya bagus. Kalau kualitas kerja di bawah standar harus diperbaiki. Nah, dilihat penyebabnya apa. Atau mungkin satu orang harus menghasilkan 20 pieces dalam 8 jam kerja, 20 pieces. Ternyata dia hanya bisa 17. Berarti kuantitinya tidak tercapai. Itu harus diperbaiki. Kalau dia 20 bisa 22 itu memang hebat kan. Nah, tapi ada yang di bawah. Nah, itu harus diperbaiki. Segi quantity. Quality juga bisa kelihatan begitu dari spek-spek kerjanya. Misalnya teknisi memperbaiki mesin, ya, atau komputer teknisi komputer, ya. Jadi ada banyak contoh dari dua kemungkinan ini, mungkin rendah ability-nya, mungkin rendah kuantitinya, mungkin rendah quality-nya. Gitu. Jadi kalau meningkatkan performa, perbaikilah motivasinya, perbaikilah ability-nya, udah bagus itu. Kalau mau diuraikan lagi ya bisa aja panjang lebar. Tapi kita kan lebih baik menyederhanakan kelompok-kelompok yang harus kita tangani. Nah, dengan ini manajemen jadi lebih cepat memantau ini orang yang terganggu motivasinya atau ability-nya. Karena itu dalam mapping ya, kalau Bapak Ibu bikin mapping dari karyawan itu mengelompokkan karyawan, itu bisa dikelompokkan dalam 4. Ya, saya biasanya dalam kelompok. Yang terbaik, the star employee, karyawan-karyawan teladan itu ya, namanya high motivation, high ability. Motivasinya tinggi, ability-nya tinggi. High motivation, high ability. Itu tipe karyawan pertama, star employees. Di bawah itu, motivasi tinggi, rendah, ability-nya terganggu. Tapi motivasinya tetap tinggi, kemampuannya tertinggal. Harus training bisa saja dari classroom training atau apa namanya posisinya sedikit digeser supaya dia belajar dulu. Yang ketiga, kebalikan dari yang nomor 2, motivasinya rendah, ability tinggi. Itu ada orangnya pintar, jago, hebat, tapi semangatnya rendah. Motivasi ini kan semangat, gitu. Jadi motivasinya rendah. Sering saya temu di perusahaan gitu. Dia hebat. Kalau dia lagi mau, istilahnya dia lagi mau, kemauannya lagi bagus, beres kerjaannya rapi. Tapi sampai dia kemauannya menurun. Ya. Nah kalau kemauan motivasinya lagi menurun, yang harusnya selesai dalam 2 jam, 4 jam belum selesai. Jadi bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau. Ada masalah mungkin. Nah, okay. Yang keempat, ini sebetulnya yang paling buruk situasinya dan justru jadi tanda tanya kenapa boleh ada di perusahaan, kenapa masih ada dalam perusahaan. Ability-nya rendah, motivasinya rendah. Sudah kemauan kerjanya hampir tidak ada, kemampuan kerja hampir tidak ada, tapi dia masih digaji. Nah itu, walaupun dia nggak naik pangkat, posisinya itu terus sudah 10 tahun nggak naik pangkat, tapi dia tetap digaji, dijaga. Nah itu kan
Gitu. Ya, saya katakan aneh, kenapa manajemen tidak cepat bertindak? Ya, tindakannya kan jelas, perbaiki motivasinya. Oh, tidak berhasil, perbaiki ability-nya, nggak berhasil, shake hand, golden shake hand. Ya, salaman aja, perpisahan. Berikan hak-haknya, silakan. Kalau itu masih dibiarkan dalam perusahaan, itu virus yang gampang menular. Yang lain juga pikir, ah, si Anu malas-malasan, kemampuan nggak ada, masih digaji, dibiarin aja. Kita bisa juga dong kalau gitu, malas-malasan, terima gaji juga. Ya, virus itu bahaya, menular. Ya, jadi sebelum menular, ya orang bilang dibina dulu, dan terus dibina. Kalau nggak bisa juga dibina, ya terserah. Ya, kalau saya mengatakan ya golden shake hand. Salaman dengan baik-baik. Karena perlu memberhentikan orang dengan baik. Kalau memberhentikan orang dengan marah-marah, bikin sakit hati, nanti dia dendam. Kita baca di koran, dengar di berita, gitu ya, media. Ada karyawan udah diberhentikan, malah dibakarnya perusahaannya kemudian. Ya, kenapa sakit hati? Gitu. Ya, bukan masalah diberhentikannya, tapi diberhentikan dengan membuat dia sakit hati. Ada yang bosnya, yang dia incar, pulang kerja atau malam atau apa, dia rusak mobilnya, atau rumahnya dia serang. Karena apa itu? Bukan karena diberhentikan aja, tapi karena dia diberhentikan dengan sakit hati. Karena itu kita tekan di buku saya tetap katakan bagaimana memberhentikan orang dengan empati. Empati sehingga membuat dia lega, dia diberhentikan pun lega. Karena hak-haknya kita berikan dan kita bertukar pikiran dengan dia, bagaimana ke depannya dia inginnya, ya udah silakan berpisah dengan baik-baik. Kalau perpisahan dengan sakit hati nanti menimbulkan orang ingin balas dendam. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Sekarang saya ingin memberikan 3 dasar utama, 3 kekuatan pilar dalam berinteraksi supaya kita benar bisa feeling in, kita bisa menerapkan yang 7 dasar empati quotient tadi. Ya, dalam pelaksanaannya, ya, dalam berdiskusi, dalam praktekkanlah ini sebagai 3 pilar. Ya. Pertama, menghormati atau menjaga harga diri. Ya, ada orang yang teorinya mengerti ini, tapi kadang-kadang dalam penerapannya salah. Salah maksudnya mungkin dia maksudnya hatinya dia menghargai, tapi wajahnya menunjukkan dia sinis. Nah, itu harus dijaga. Ya, jadi bahasa tubuh itu penting. Menghadaplah kepada pembicara dengan mimik bahasa tubuh yang positif. Ya. Ada orang yang mengatakan saya ingin membantu Anda, tapi nadanya tinggi seperti orang marah. Ya, itu tidak bahasa yang bagus kan. Jadi kita menghormati orang itu benar-benar dengan lisan verbal dan nonverbal bahasa tubuh. Ya, bicaralah berdasarkan fakta untuk menghormati harga diri. Jadi jangan saya isu begini, saya gini-gini, saya duga begini. Pas. Kalau dalam empati kita hanya bicara fakta saja. Ya. Kalau ada karyawan yang sering terlambat atau bahkan sering minta izin absen, kalau kita ingin menegur, jangan menggunakan kata-kata saya amati Anda sering terlambat dalam 1 bulan ini. Nah, itu tidak fakta, ya, karena sering menurut si A itu beda dengan sering menurut si B, beda lagi dengan si C. Nah, bagaimana caranya fakta? Tunjukkan bahwa dalam sebulan ini sudah berapa kali, tanggal berapa, tanggal berapa, dan berapa menit. Itu ada di absensi personalia. Pegat personalia, tanggal sekian, Anda terlambat sekian menit. Tanggal sekian, Anda terlambat lagi sekian menit. Tanggal sekian, Anda terlambat sekian menit. Itu fakta. Ya, jadi kita tidak menyerang, tapi kita mengatakan inilah faktanya. Dan adalah pendengar yang baik, mungkin dia punya alasan. Menurut dia alasannya mungkin benar. Walaupun menurut kita belum tentu benar, tapi kita coba dulu memahami. Oke, Anda sudah lihat ini catatan,
silakan ceritakan kenapa ini terjadi. Ya. Jadi Pak. jangan begitu ya, nanti kamu saya ngulangin lagi, saya kasih surat peringatan, kamu awas loh. Nah, itu kan tidak empati. Jadi atasan sering begitu kadang-kadang ya. Nah, lihat anak buahnya sering berbuat salah, dia langsung emosi. Ya, please. Pak Bambang, ada interupsi nih Pak. Silakan Pak. Ya. Mohon izin bertanya Pak Raja, apakah ada batasnya kapan kita harus melakukan empati, kapan tidak pakai empati ketika kita memimpin tim? Karena kita tadi sudah sepakat bisa diinterupsi, maka pertanyaan bisa langsung dijawab. Silakan Pak. Maaf, minum sebentar Pak. Ya, baik. Empati ini dipakai sebenarnya ya kalau saya boleh katakan 24 jam ya, atau dalam jam kerja ya 8 jam kerja misalnya. Kalau sehari-hari, karena empati kan juga bagus di rumah dengan tetangga segala macam 24 jam kan. Mungkin lagi tidur ya beda kali ya. Nah, sekarang kapan? Ada pertanyaan kapan? Ini saya rasa pertanyaan bagus, terima kasih ya. Jadi saya jadi teringat yang mengatakan, kadang-kadang kalau ditanya baru ingat kan. Ya, di kantor, di perusahaan, ya, di perusahaan itu kan ada kepemimpinan. Bisa jadi direktur, bisa jadi manajer juga pemimpin, supervisor juga pemimpin, ya kan? Bahkan mandor-mandor juga pemimpin. Dan setiap orang juga menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, di dalam perusahaan kepemimpinan garis besar dibagi dua. Zaman sekarang ini orang lebih banyak menggunakan atau menonjolkan, menganjurkan transformational leadership. Nah, yang kedua transactional leadership. Transaksional ini dulu sering digunakan zaman dulu. Sekarang pun boleh saja digunakan, tapi tidak terus-menerus itu. Nah, itu tadi yang ditanyakan kapan menggunakan. Ya, jadi zaman sekarang orang menganjurkan transformational leadership. Jadi pemimpin itu membimbing anak buahnya, memberi petunjuk, memberi kesempatan anak buahnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, keterampilan baru, transformasi. Sedangkan transaksional dari segi Anda saya bayar, Anda kerja, jadi tenaga Anda saya bayar. Kita itu saja. Beda tadi dengan transaksional. Transaksional ini pemimpin bisa jadi trainer bagi anak buahnya. Kalau transaksional, saya bayar, Anda kerja. Kalau Anda kerja baik, saya bayar, saya kasih bonus. Anda kerja tidak baik, bonus saya potong, Anda saya hukum. Karena itu zaman dulu, 100 tahun yang lalu, mandor itu kalau mandor itu kerja kan pakai cambuk, megang cambuk. Kalau ada anak buah yang nggak beres, dicambuk. Ya, tapi kemudian dunia berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, nggak ada yang namanya kan hak asasi. Ya, ada dinas tenaga kerja yang melindungi pekerja, ada hukum-hukum ketenaga kerjaan segala macam. Dulu kan nggak ada itu. Jadi karena itu terjadi bentrok antara majikan dengan buruh, kan? Sekarang sudah lebih bagus loh. Gitu. Itu lebih cenderung orang menggunakan transformational leadership. Apakah terus-menerus begini? Belum tentu. Karena kalau atasan ini lihat anak buahnya ini masih pada kutub X, kalau teori McGregor, gitu kan? Ya, teori McGregor itu kan ada yang namanya extreme X sama extreme Y. Istilahnya boleh kita misalnya di kutub X itu biasanya itu tipe karyawan yang kalau tidak dihukum tidak bekerja, tidak diawasi tidak bekerja. Ya, kalau ada mandornya mempelototin, mereka rajin. Begitu mandornya lengah, dia santai. Nah, sementara di kutub Y, kebalikan bisa memimpin diri sendiri, mau mengatur diri sendiri karena saya sadar, saya bekerja bukan hanya karena uang, tapi saya bekerja karena kepuasan saya, atau passion saya, ya, ingin menambah pengalaman, menambah pengetahuan untuk hari depan, ya, makin pintar. Jadi kepuasan orang bekerja itu kan di samping gaji kan dia merasa ada kemajuan, makin pintar. Ya. Nah, dari kutub X dan kutub Y ini kan mungkin di kutub X bisa menggunakan tidak sepenuhnya tapi bisa digabungkan dengan transactional leadership, kepemimpinan yang transaksi, yaitu keras, diawasi dengan keras.
Nah, sementara teori Y itu sepenuhnya transformational leadership. Ya. Tapi kan manusia jarang yang 100% seperti ini. Yang paling banyak kan di antaranya. Di antaranya. Jadi sewaktu-waktu kita lihat, oh ini harus saya hadapi dengan transformational leadership. Ini harus saya hadapi dengan transactional leadership. Nah, begitu juga dengan tadi pertanyaan tadi, itu, ya, karena itu dikatakan tadi ada 7 dasar empati. Nah, kalau bisa 1 sampai 7 diterapkan terus-menerus itu kan ekstrim ya, high. Nah, orang kadang-kadang kan tidak sanggup juga extremely high terus. Manusiawi lah gitu. Mungkin dia hanya pada high. Jadi kalau ditanya, empati itu kapan diterapkan? Ya terus-menerus. Tapi tidak selamanya harus extremely high. Gitu Pak. Ya. Jadi tidak selamanya harus benar-benar sempurna. Ya. Nah, yang namanya manusia kan tidak bisa terus-menerus sempurna. Ada saatnya kita capek, kita lelah, kita lengah. Ya, tapi tetap empati kita pakai, mungkin levelnya agak turun, high. Ya, sewaktu-waktu mungkin moderat, tapi jangan zero. Kalau zero tidak empati lagi nanti. Nah, bertahanlah pada high. Sewaktu-waktu bisa kita naikkan jadi extremely high, sewaktu-waktu kita tapi pada posisi high, ya, high EQ itu sudah bagus sekali. Jadi empati terus-menerus sepanjang hari. Ya, sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu istilahnya. Ya, itu Bapak Ibu yang bertanya tadi, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang itu yang dimaksud dengan pertanyaan tadi. Ya, jadi kapan digunakan? Terus-menerus, setiap saat. Dimanapun, baik terhadap atasan, berempati kepada bawahan, berempati kepada istri, berempati kepada anak, adik-adik, semua tetangga, berempati kita. Ya, gitu. Ya, boleh kita lanjutkan Pak ya, Ibu. Silakan juga nanti kalau ada yang mau interupsi. Pertama tadi kita sudah mengatakan bahwa untuk tetap bisa berempati, berinteraksi dengan empati, komunikasi 2 arah dengan empati, ya, pertama menghormati. Jadi terus-menerus siapapun yang kita hadapi, kita jaga harga dirinya. Ya, walaupun direktur bicara dengan tukang sapu di kantor, ya. Tukang sapu pun punya harga diri, tukang kebun pun punya harga diri. Kemudian mendengar dan merespon dengan perasaan dan pikiran. Jadi kalau kita merespon orang, kita mendengar orang, itu jangan hanya pikiran aja yang kita perhatikan. Perhatikan juga perasaannya. Nah, pikirannya kita bisa nangkap, bisa kita tahu, bisa kita cerna dari kata-katanya, dari pembicaraannya. Tapi sebelum dia berbicara, kita sudah bisa melihat perasaannya. Bagaimana perasaan dilihat? Dari wajahnya, dari gerak-gerik tangannya, cara berdirinya, ya, tatapan matanya, ya, itu sudah kelihatan bagaimana perasaannya. Kalau perasaan orang yang senang, gembira itu matanya, sorotan matanya lain dengan orang yang marah atau sedih. Nah, itu kita biasakan itu mempelajari, mengerti. Yang mempelajari itu, mengerti itu, kita mendengar dan merespon dengan perasaan dan pikiran. Simak dan respon bahasa verbal dan non-verbal. Verbal yaitu kata-katanya, non-verbal yaitu bahasa tubuhnya tadi. Kemudian, untuk lebih memahami, ulangi kata kuncinya. Katakan perasaannya dengan ikhlas. Apa itu maksudnya? Apabila ada orang misalnya berkeluh kesah 4-5 kalimat, kemudian agak terhenti mungkin sedang berpikir, boleh kita masuk dengan mengatakan, oh ya, saya maklum, Anda kecewa karena Anda ditegur oleh personalia. Nah, itu ucapan dia tadi itu, dia ngelapor pada Pak, saya ditegur personalia, Pak, begini. Padahal saya nggak salah, saya nggak merasa melakukan, tapi begini. Nah, kemudian dia kan narik nafas sedikit. Oh, saya mengerti, Anda kecewa karena Anda ditegur oleh personalia. Jadi kata kuncinya itu kita ulangi sehingga dia lega. Oh, Bapak ini menyimak, Bapak ini mengerti, Bapak ini paham saya. Nanti dia lanjutkan lagi. Nah sekarang bagaimana penyelesaiannya Pak? Karena gini. Ya, jadi gitu maksudnya kata kuncinya itu diambil. Ya. Kalau orang marah, kalau orang kecewa, orang gembira, perhatikan apa kata kunci sebetulnya. Diulang. Nah, kita ulang itu dia lega. Oh iya, Bapak ini benar-benar menyimak, Ibu ini benar-benar mengerti yang saya katakan. Gitu. Ya, nah, yang kedua. Yang ketiga,
Ya, ini ketiga tapi tidak kalah pentingnya ini. Ya, ini hanya kebetulan aja pertama, kedua, ketiga, tapi bukan nomor tiga. Gitu. Nah, bekerja sama menyelesaikan masalah dan arti bersinergi. Ya, walaupun Bapak ini sebagai atasan udah pengalaman bisa enteng ngerjakannya, tapi tidak perlu menunjukkan kehebatan di depan anak buah dengan mengatakan, wah itu kecil urusan beres, nah udah, yuk kalau udah nggak ngerti tanya saya, beres itu. Nah, itu kan show up itu, ya membanggakan diri. Justru yang kita perlu itu aja supaya anak buah kita ini itu tadi transformational leadership, supaya dia juga ikut pintar. Ya. Nah, ikut pintar gimana caranya? Biasanya orang menggunakan dengan information question, bukan yes no question. Karena yes no question tidak memberi inspirasi sebetulnya. Yang memberi inspirasi orang untuk tambah pintar berpikir itu information question. Pertanyaan itu ada dua jenisnya. Pertanyaan yang bisa dijawab atau cukup dijawab dengan yes atau no. Contohnya, apakah Bapak tinggal di Jakarta? Kan cukup yes. Oh iya, atau tidak. Ya. Apakah Anda besok lembur? Ya, tidak. Ya. Nah, itu tidak memberi inspirasi apa-apa, hanya mengatakan iya, iya atau no saja. Nah, kita berkomunikasi dengan siapapun sebetulnya untuk hal-hal yang agak penting lah gitu ya. Kalau mungkin sekedar guyon-guyon itu boleh aja yes no question. Nah, tapi untuk bekerja informasi gunakan informasi question yang kalau bahasa Inggris istilah itu. Jadi, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kalau kita ingin menanya orang, jangan, apakah Bapak tinggal di Jakarta Barat? Nah, itu jawabannya yes, no saja, tidak ada inspirasi. Tapi untuk dia bisa berpikir, maaf, kan dia mikir, mungkin dia akan menciptakan panjang lebar. Oh, saya tinggal di kecamatan ini, kelurahan ini, Jakarta Barat ini. Ya, tidak perlu yes, no, tapi dia memberikan informasi. Ya. Juga misalnya kalau kita interview calon karyawan, itu penting sekali. Ya, kadang-kadang manajer interview calon karyawan dia pakai yes no question. Itu orang tidak mengeluarkan informasi, jawab yes no saja. Ya. Dalam interview karyawan baru itu penting sekali information question. Ya, gali pertanyaan dengan kenapa, mengapa, bagaimana, siapa segala macam. Nah, dalam bekerja sama menyelesaikan masalah, untuk membangun sinergi, ajak dia berdiskusi dengan dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan informasi. Jadi kalau tiga hal ini kita biasakan dalam kehidupan, ya, kita sudah mulai menunjang 7 dasar empati tadi. Oke, kita lanjut dulu kalau belum ada. Nah, ini ya, jadi untuk lebih memantapkan ingatan kita, ya, persentase pengaruh interaksi. Ya, kita kan berinteraksi empati. Agar pengaruh interaksi empati itu benar-benar mantap, ada 3 bagian dari komunikasi itu yang penting. Dan yang paling penting, yang sering keliru orang menduga, dikiranya komunikasi itu yang paling penting kata-kata. Pilihlah kata-kata yang bagus, agar orang senang hati mendengarnya. Salah, memilih kata-kata yang bagus itu penting. Tapi yang paling penting itu bukan itu sebetulnya. Yang paling berpengaruh terhadap komunikasi atau interaksi kita itu adalah body language, bahasa tubuh. Ya. Di bawah bahasa tubuh baru nada suara, baru kata-kata. Nah, kata-kata itu hanya sekitar 15% dari keseluruhan interaksi. Nada suara 35%, body language 50%. Nah, ini yang saya baca di buku-buku ilmu pengetahuan psikologi. Jadi, kalau ada kata misalnya, ya, awas ada, ya, awas anjing, ya, awas anjing, itu artinya jauh berbeda kalau cara mengucapkannya berbeda, nadanya beda, apalagi dengan bahasa tubuh yang berbeda. Ya, bahasa tubuh kan termasuk mata, ya, jari tangan kita tuh kalau kita menunjuk kepada seseorang
jari tangan kita menunjuk, awas anjing. Itu kan bahasa tubuhnya luar biasa, kita menunjuk dia, seolah kita mengatakan dia. Tapi kalau kita tidak menunjuk, tapi kita yang mengatakan, awas loh, anjing loh. Jadi ada anjing sekitar situ, anjing galak mungkin, kita harus hati-hati. Gitu. Nah, dengan kata yang sama, itu artinya jauh beda. Ya. Misalnya, apakah Anda kira saya mengerti? Ya. Kalau nadanya tinggi, itu kan marah. Apakah Anda kira saya mengerti? Itu kan nadanya kan, berarti dia merasa marah ini. Ya, kalimatnya itu juga. Apalagi kalau itu diucapkan dengan tadi ini kayak telunjuk-telunjuk tangan gitu. Apakah kamu kira saya ini mengerti? Nadanya udah tinggi, telunjuknya ngarang-ngarang, bahasa tubuh gitu kan. Tambah lagi matanya melotot, oh, itu udah marah banget. Padahal kalimat yang dipakai itu bisa berarti nanti manis sekali kalau apakah Anda mengira saya sudah mengerti? Itu bertanya baik-baik, orang pun senang. Tapi kalau sudah bahasa tubuh masuk, mempengaruhi, wah ini orang marah. Ya, jadi dengan kalimat yang sama, bisa beda artinya, jauh beda artinya, karena pengaruh nada. Apalagi diperhatikan body language-nya. Itu dikatakan, ya, dalam berinteraksi itu, ada 3 poin itu yang harus diperhatikan. Orang sering lupa. Ngomong aja, bahasa tubuhnya tidak dia kontrol. Jadi mulai dari sekarang, ya, nah, kalau ada yang belum atau ada yang lupa, marilah kita jaga bahwa dalam pembicaraan, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, jangan lupa mengontrol bahasa tubuh kita, tatapan mata. Kita bicara dengan si A, tapi mata kita menghadap ke yang lain, itu kan bahasa tubuh. Dia pasti tidak senang, orang tidak senang. Nah, sekarang ada istilah baru kan, pubbing gitu ya. Pubbing. Pubbing itu ada kebiasaan orang, dia berbicara dengan si A, tetapi matanya membaca WhatsApp, HP, WA-nya. Jadi bolak-balik baca WA, bolak-balik baca WA, tapi dia terus ngobrol sama si A. Ya, kemudian apa lagi ceritamu? Oh, yang menarik ya ceritamu ya terus ya. Tapi dia baca WA terus, HP, pubbing istilahnya kan. Nah, itu yang jelek dari handphone. Para psikolog pada sering mengingatkan itu, jangan lakukan pubbing. Jangan, kalau Anda berbicara dengan orang, berbicaralah, tataplah wajahnya, menghadap padanya, berikan respon dengan nada yang baik, body language, bahasa tubuh yang baik, jangan pegang HP, baca HP. Ada lagi bahkan sambil nelpon. Dia ngomong, ya, ya, terus saya dengar, tapi dia ngomong terus di telepon. Nah, nah, kebiasaan pubbing. Itu contoh yang jelas bahwa sekarang itu sering dilakukan orang dan itu harus dihindari. Baik, kita lanjut. Nah, ini uraian dari yang tadi, dari bahasa tubuh tadi ya Bapak Ibu ya. 50% dari atau kesan dalam interaksi itu adalah bahasa tubuh. Mimik kita, misalnya gerakan mata, bibir, dahi, ya. Kalau dahinya terlalu dikenikan itu, tegang itu orang kan mikir, ini orang kok terlalu berpikir keras, ada apa? Gerakan tangan, jari, bahu, kaki, ada hal-hal yang mencurigakan kali, ya. Ya. Jadi tangan ini biasanya menurut psikolog, kalau kita berkomunikasi dengan orang sambil bercerita dan tangan kita terbuka, telapak tangan kita ke atas, itu orangnya biasanya lebih terbuka, lebih jujur. Tapi kalau dia banyak telapak tangannya ke bawah, ngobrol-ngobrol tapi telapak tangan ada ke bawah, itu biasanya ada yang ditutup-tutupi. Ya, itu katanya. Walaupun itu tidak 100% benar, karena digabungkan lagi dengan bahasa tubuhnya yang lain, gitu kan. Tapi itu salah satu indikasi. Gitu. Nah, yang begitu-begitu bagus juga kita pelajari. Ya. Nada suara, apakah tinggi, rendah, datar, atau membentak, guyon. Di TV itu kalau grup-grup lawak itu kan kadang-kadang nadanya ditinggikan, kata-katanya ditinggikan, tapi bahasa tubuhnya kita tahu. Guyon, ya. Tapi ada yang bahasanya bagus sekali, ya. Tapi nada suaranya, bahasa tubuhnya dia sinis. Ya. Misalnya
Semoga Anda bahagia, tapi mencibir gitu. Ya saya doakan Anda bahagia, tapi nadanya mencibir gitu. Wajahnya kan, jadi lain artinya. Oke, kemudian kosakata, pemilihan kata, ungkapan kalimat, istilah bahasa, dan lain-lain. Itu adalah 15%. Oke, ada lagi komentar kira-kira? Pak Selamat, belum ada? Oke. Nah, ini sudah sangat populer. Ini, Pak, ya. Yang ini udah terjawab belum, Pak? Berarti dalam membuat kebijakan lembaga atau perusahaan bisa menggunakan empati ya, Pak? Dari Kalau gimana, Pak? Ini, Pak, dalam membuat kebijakan lembaga atau perusahaan bisa menggunakan pendekatan empati apa enggak? Oh iya. Terus menjaring data dari tim kebijakan apa yang human centric gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya diingatkan untuk menjelaskan ini. Pertama, mungkin sekedar intermezzo, saya pernah bertemu langsung dengan Ejal, itu dia orang Inggris. Tahun lalu sebelum pandemi itu dia datang ke Jakarta memberikan seminar. Saya ngobrol langsung dengan dia. Kalau nggak salah itu waktu ada seminar yang diadakan oleh Inti Pesan, saya ketemu dengan Pak Kus di situ, ketemu juga dengan penulis Agile itu juga dia hadir, mungkin dia kenal baik dengan Pak Kus mungkin. Ya, jadi saya 2 kali ketemu sama dia. Pertama ketika beliau mengadakan seminar di Balai Kartini kalau nggak salah waktu itu ada Pak Kus di situ, Pak Inti Pesan yang melaksanakan. Nah, maksud saya itu memang itu buku sedang populer banget dan dia keliling dunia mempromosikan bukunya itu. Dia orang Inggris itu, usianya sedikit di atas saya. Nah, jadi saya beri contoh, Pak, apakah dalam keputusan tindakan manajemen kebijakan empati juga harus dimasukkan. Saya kasih contoh. Saya waktu itu di suatu pabrik perusahaan Inggris ya di Ranca Ekek, sana dekat Sumedang. Karyawan kami sekitar 5.000 orang. Ya. Kami punya serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini kan kita harus kendalikan dengan yaitu tadi dengan empati. Kalau mereka kita berikan empati, mereka tidak akan bikin rusuh lah. Gitu ya. Nah, setiap kali saya ingin bikin peraturan yang menyangkut karyawan, nah, jadi kebijaksanaan perusahaan itu kan bisa jadi tingkat manajemen saja, tapi ada yang menyangkut melibatkan berkaitan langsung dengan karyawan. Nah, itu saya panggil serikat pekerjanya, pengurusnya, pengurus intinya, ya, saya panggil, saya bilang ini pengumuman akan kita keluarkan, ini draft, harap baca, silakan masukkan pemikiran Anda, mungkin kata-katanya kurang cocok, kurang dimengerti oleh karyawan, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang harus dirubah, mungkin ada aturan-aturan yang harus diperbaiki, silakan. Saya suruh mereka baca, dan saya terbuka kalau ingin dikoreksi. Nah, itu bagian dari cara kita menghargai mereka. Nah, kalau nanti sudah kita umumkan, mereka tidak bisa protes, karena mereka sudah ikut ngoreksi, gitu kan. Nah, itu bagian dari bahwa kita menghargai dia. Karena dia merasa dihargai, dia tidak akan mungkin lagi protes-protes, apalagi sampai demo, gitu kan. Nah, jadi itu salah satu contoh pengalaman saya kenapa. Nah, itu direktur kami kan orang Inggris ya, dan dia sangat senang, ngerti dia, senang kita libatkan. Bukan arti dia ikut memutuskan, tapi dia ikut mengoreksi supaya pengumuman ini mudah dimengerti oleh karyawan. Nah, karyawan kita ini kan ada cuma taman SD. Dari 5.000 itu kan banyak buruh yang cuma taman SD. Di Indonesia ini, di Snaker kan bikin pengumuman tahun lalu. Ya, 67% kalau nggak salah, 67% dari pekerja Indonesia, buruh Indonesia ini, tamatan SD, bahkan ada yang tidak tamat. Taman SD itu maksudnya hanya SMP, tapi nggak tamat SMP. Bahkan ada hanya kelas 5, SD udah lancar baca tulis, rantau ke Jakarta cari kerja. Nah, level-level begitu yang akan membaca pengumuman kita itu nanti, dan bisa salah ngerti. Nah, jadi serikat pekerja ini ya dekat dengan para karyawan, nah kita suruh dia koreksi. Itu Pak, ini salah satu contoh.